Perkenalkan, nama saya Frans Mahendra Sinaga dengan NIM 5241230021. Di sini saya akan menjelaskan mikroprosesor dan mikrocontroller dan strukturnya. Nah, pada presentasi ini yang pertama itu ada bagian dari kedua sistem, fungsinya dan serta bagian dari perbedaan arsitekturnya. Secara sederhana, mikroprosesor lebih berfokus pada CPU, sedangkan mikrocontroller menggabungkan CPU, memori, dan perhal dalam satu chip. Nah, dapat kita lihat di slide yang kedua itu ada arsitektur mikroprosesor. Pada bagian utama yang dapat kita lihat adalah CPU yang terdiri dari ALU, control unit, dan register. ALU berfungsi sebagai operasi aritmatika dan logika, sedangkan control unit mengatur jalannya instruksi. Register digunakan untuk menyimpan data sementara dengan kecepatan tinggi. Selain CPU, terdapat RAM dan ROM sebagai memori. Kemudian dan satu kernel dan peripheral yang biasanya berada di luar chip. Semua bagian tersebut berkomunikasi melalui sistem bus yang terdiri dari data bus, address bus, dan control bus. Yang ketiga ada arsitektur mikrocontroller. Selanjutnya adalah arsitektur mikrocontroller. Berbeda dengan mikroprosesor, mikrocontroller memiliki CPU, program memori seperti flash atau ROM, RAM, GPIO, atau satu kernel dengan berbagai hal yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Perhal yang sudah terintegrasi dalam satu chip yaitu ADC, UART, SPI, dan IC GPIO dengan menggunakan hubungan mikrocontroller dengan perangkat seperti sensor, LED, dan perangkat lainnya. ADC berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital, sedangkan timer digunakan membantu perputaran waktu. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa bagian. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. ALU bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika, sedangkan control unit mengatur jalannya instruksi dan koordinasi antar bagian. Register digunakan untuk menyimpan data atau hasil sementara. Lalu ada RAM untuk menyimpan data sementara program yang sedang berjalan. Sedangkan ROM atau flash digunakan untuk menyimpan program secara non-volatile. Atau GPIO menjadi antarmuka antara sistem dengan perangkat luar. Timer dan counter digunakan untuk pengaturan dan pemecahan. ADC mengubah sinyal analog menjadi digital, dan bus berfungsi menyalurkan data, alamat, serta sinyal kontrol. Nah, lalu ada slide yang terakhir yaitu jika dibandingkan perbedaan utama mikroprosesor dan mikrocontroller terletak pada tingkat integrasinya. Pada mikroprosesor, CPU terutama berada dalam chip, sedangkan ROM dan satu kernel biasanya dibutuhkan komponen eksternal. Akibatnya mikroprosesor membutuhkan lebih banyak komponen pendukung. Sementara itu, mikrocontroller sudah mengintegrasikan CPU, memori, dan perihal dalam satu chip hingga rangkaian lebih ringkas. Mikroprosesor cocok untuk komputasi umum dan sistem yang kompleks, sedangkan mikrocontroller lebih banyak digunakan untuk sistem kendali atau embedded system. Nah, bulannya mikroprosesor dan mikrocontroller memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses instruksi, tetapi memiliki arsitektur yang berbeda. Mikroprosesor berpusat pada CPU dan umumnya membutuhkan RAM serta ROM. Sedangkan
Microcontroller menggabungkan CPU, memori, dan peripheral dalam satu chip sehingga lebih ringkas dan efisien. Jadi, mikroprosesor lebih modular dan fleksibel untuk sistem komputasi yang kompleks, sedangkan microcontroller lebih integrasi untuk sistem kendali seperti sensor, otomasi, robotika, dan perangkat elektronik yang lainnya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.